Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denimpa, NIM H0421. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, osilasi. Mari simak video berikut. Itu. Oke, baik. Kita masuk dalam pengertian osilasi. Nah, osilasi itu sendiri biasa dikenal juga dengan getaran. Nah, osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Pada posisi setimbang, gaya neto yang bekerja pada sistem. Gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik kesetimbangan. Tetapi, saat mencapai posisi setimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi setimbang. Tetapi, sistem akan kembali berbalik arah menuju titik setimbang. Nah, di samping ini adalah contoh dari osilasi atau getaran itu sendiri. Getaran itu ialah seperti yang dikatakan pada awal tadi, yaitu gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Oke, sekarang kita masuk dalam manfaat osilasi. Apa sih manfaat osilasi? Nah, kita tidak akan mendengar suara piano atau gitar tanpa osilasi dawai alat musik tersebut. Osilasi dawai menghantarkan udara di sekitar dawai. Getaran udara tersebut merambat di udara hingga sampai ke telinga kita. Tanpa osilasi muatan listrik pada antena handphone kita, maka tidak akan dipancarkan gelombang mikro untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa piranti yang menghasilkan osilasi, namanya osilator, kita tidak mengenal komputer, handphone, dan peralatan digital lainnya. Tanpa memahami osilasi, kita tidak akan berada di era teknologi informasi dan komunikasi seperti ini. Jadi, osilasi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk kita pelajari. Nah, di dalam kehidupan kita itu osilasi ada di mana-mana. Nah, berikut ada 3 contoh osilasi yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak daun yang ditutupi angin. Yang kedua, gerak dawai gitar atau senar gitar yang saat dipetik akan menghasilkan suatu getaran atau osilasi. Yang berikutnya, gendang. Nah, gendang juga ini memiliki atau menghasilkan osilasi atau getaran bunyi. Nah, itulah 3 di antara contoh osilasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang berikutnya ialah frekuensi osilasi. Apa syarat agar benda berosilasi? Nah, mari kita simak gambar 1.2. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Agar ini dapat terwujud, maka saat benda menyimpang dari posisi setimbang, harus ada gaya yang menarik kembali benda ke arah posisi setimbang. Ini berarti pada peristiwa osilasi, arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Bentuk paling sederhana persamaan osilasi memenuhi kriteria di atas adalah F sama dengan minus Y. Nah, dari sini kita dapat persamaan pertama, di mana Y adalah simpangan benda dari posisi setimbang, F adalah gaya yang menarik kembali benda ke posisi setimbang, dan C adalah sebuah konstanta. Nah, berikut gambar yang dimaksud.
Pada setiap gerak osilasi, arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Gaya tersebut cenderung menarik kembali benda ke posisi setimbang. Pada posisi setimbang, gaya neto yang dialami benda nol, tetapi ketika balik ke posisi setimbang, benda bergerak melampaui posisi setimbang, sehingga ditarik balik ke arah berlawanan. Begitu seterusnya sehingga osilasi berlangsung. Tanda negatif pada persamaan 1.1 menjamin bahwa arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Dengan demikian, gaya menarik kembali benda ke posisi setimbang. Gaya yang memenuhi persamaan 1.1 tadi dikenal dengan hukum Hooke. Hukum Hooke pertama kali diterapkan pada gaya pegas, namun selanjutnya diaplikasikan pada semua jenis gaya yang sebanding dengan simpangan tetapi berlawanan arah. Jika osilasi terjadi dalam ruang 3 dimensi, maka gaya penyebab osilasi memenuhi persamaan F vektor sama dengan min K R vektor. Nah, ditemukanlah persamaan 1.2 dengan R sama dengan vektor simpangan benda relatif terhadap posisi setimbang. Misalkan benda yang berosilasi memiliki massa M. Berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Maka percepatan benda yang berosilasi memenuhi MA sama dengan minus CY, atau A sama dengan min C per M kali Y. Nah, ditemukanlah persamaan 1.3. Nah, dalam persamaan 1.3 tadi, dalam ruangan 3 dimensi, percepatan tersebut memenuhi persamaan di atas, atau persamaan 1.3. Namun, pada ruang dimensi itu ditambahkan dalam bentuk vektor. Menarik untuk melihat bahwa percepatan benda berosilasi berbanding lurus dengan simpangannya. Tidak semua gerakan memenuhi kriteria ini. Gerakan yang memenuhi kriteria tersebut memiliki sifat yang khas. Fungsi simpangan tidak boleh sembarang, tetapi harus memiliki bentuk tertentu dan memang hanya fungsi sinusoidal yang menghasilkan kesebandingan antara percepatan dan simpangan dengan arah berlawanan. Fungsi sinusoidal adalah berubah fungsi sinus dan kosinus. Jika waktu yang benda melakukan satu osilasi penuh adalah T dalam satuan detik, yang dikenal dengan periode osilasi, maka jumlah osilasi per detik memenuhi F sama dengan 1/T. Temukanlah persamaan 1.4 atau persamaan keempat. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah osilasi per satuan waktu disebut frekuensi. Satuan frekuensi adalah osilasi per detik atau 1/S dan diberikan nama Hertz, Hz. Untuk frekuensi yang besar, satuan frekuensi sering disingkat menggunakan singkatan baku seperti kilohertz sama dengan 1000 Hz, atau megahertz sama dengan 1.000.000 Hz, dan gigahertz sama dengan 1 miliar Hz. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara frekuensi osilasi dengan sifat-sifat benda yang berosilasi? Karena kita menduga bahwa simpangan benda yang berosilasi memenuhi fungsi sinusoidal, maka kita dapat memasukkan fungsi coba-coba berikut ini untuk menyatakan simpangan benda, yaitu Y sama dengan A cos dalam kurung omega T plus fase 0. Nah, tanda ini kita sebut fase.
Nah, maka dari itu ditemukanlah persamaan 5. Dengan A dan fase 0 adalah konstanta, konstanta A dikenal dengan amplitudo, yaitu simpangan maksimum benda yang berosilasi. Delta T, omega T dikenal dengan frekuensi sudut osilasi, dan fase 0 dikenal dengan fase awal. Fase di sini adalah faktor yang berada dalam tanda kosinus dan sinus, yaitu omega T plus fase T. Fase awal adalah fase saat T sama dengan 0, yaitu fase 0. Satuan fase adalah radian. Dari asumsi simpangan pada persamaan 5, maka kita dapat kecepatan osilasi benda adalah V sama dengan dy per dt sama dengan minus omega A sin omega T tambah fase 0. Dan percepatan osilasinya adalah A sama dengan dv per dt sama dengan minus omega kuadrat A cos dalam kurung omega T per fase 0. Maka ditemukanlah persamaan 7. Nah, kita substitusikan persamaan 5 dan 7 ke dalam persamaan 3 diperoleh. Nah, pada persamaan 3 tadi diperoleh A sama dengan akar si per M. Maka pada saat substitusikan dalam persamaan 5 dan 7, maka akan mendapatkan nilai min omega kuadrat A cos dalam kurung omega T per fase 0 sama dengan min akar si per M. A cos dikali A cos kali omega T plus fase awal. Nah, dengan demikian diperoleh frekuensi sudut osilasi omega sama dengan akar C per M. Nah, saatnya kita memasuki contoh berikut. Sebuah stasiun radio VM bekerja pada frekuensi 100 Hz. Berapa periode osilasi muatan listrik di antena yang memancarkan gelombang radio tersebut? Nah, mari kita simak jawaban berikut ini. Frekuensi gelombang radio F sama dengan 100 MHz. Nah, dari 100 MHz menghasilkan 100.000 Hz. Periode osilasi muatan listrik sama dengan periode osilasi gelombang yang dipancarkan. Yaitu T sama dengan 1/F. Nah, dari penjelasan di atas tadi, F itu sudah ditemukan bahwa hasilnya adalah 100.000 Hz. Maka 1/F sama dengan 1/1000 Hz, 100.000 Hz. Maka ditemukanlah nilai, yaitu 10 kurang 8 sekon. Baik, selanjutnya masuk dalam contoh kedua. Ayunan di sebuah taman bermain mengayun 5 kali dalam waktu 10 detik. Berapa frekuensi osilasi ayunan tersebut? Nah, sekarang mari kita jawab. Sebelum itu kita tentukan dulu apa sih yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Nah, untuk yang diketahuinya yaitu waktu total ayunan atau T sama dengan 10 detik dan N-nya atau jumlah ayunan sama dengan 5 detik, 5 kali. Nah, ini yang ditanyakannya itu periode, berapakah periode
osilasi ayunan dan berapakah frekuensi osilasi ayunan tersebut. Nah, untuk mengetahui frekuensi osilasi ayunan, terlebih dahulu kita mencari berapa sih periode osilasi ayunan. Nah, periode osilasi ayunan dirumuskan sebagai T sama dengan waktu total ayunan per jumlah ayunan, atau T sama dengan T kecil per N sama dengan, waktu total ayunan itu sudah ditentukan atau sudah diketahui yaitu 10 detik, dan jumlah ayunan atau N itu juga sudah ditentukan atau diketahui yaitu 5 kali. Jadi 10 per 5 sama dengan 2 sekon, karena satuan dari periode adalah sekon. Frekuensi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan periode osilasi ayunan, dan kemudian kita mencari berapa frekuensi osilasi ayunan tersebut. Nah, frekuensi osilasi ayunan itu dimasukkan rumus F sama dengan 1 per periode osilasi ayunan atau T besar sama dengan, T-nya tadi sudah ditemukan yaitu 2 sekon. Maka 1 per 2. Nah, nilai dari 1 per 2 yaitu 0,5 Hz atau Hz, karena frekuensi osilasi ayunan satuannya adalah Hz. Nah, yang berikutnya mengingat dari Mega sama dengan 2 pi per T sama dengan 2 pi kali N. Maka frekuensi osilasi memenuhi persamaan F sama dengan 1/2 pi akar C per M. Maka ditemukan lagi persamaan ke-9. Jadi, frekuensi osilasi ditentukan oleh konstanta C dan massa benda yang berosilasi. Nilai F di atas disebut juga frekuensi alamiah benda yang berosilasi. Secara umum, jika diperoleh hubungan A sama dengan minus alfa Y dengan konstanta, maka frekuensi osilasi memenuhi F sama dengan 1/2 pi akar alfa. Maka ditemukan persamaan. Nah, sekarang kita memasuki contoh ketiga, yaitu ketika melewati jalan berlubang, shock breaker sepeda motor bergetar 8 kali dalam 10 detik. Misalkan jarak antara posisi terendah dan tertinggi sadel sepeda motor adalah 1,5 cm. Tentukan A. periode osilasi pegas shock breaker, dan B. frekuensi osilasi pegas shock breaker, dan C. amplitude simpangan pegas shock breaker. Nah, dapat diketahui bahwa A, kita menjawab bagian A-nya dulu, yaitu periode osilasi pegas shock breaker, yaitu dengan menggunakan rumus periode, yaitu T sama dengan T kecil per M sama dengan 10/8. Nah, hasil dari 10/8 yaitu 1,25 sekon. Jadi ditemukanlah periodenya. Yang kemudian kita masukkan frekuensi osilasi, yaitu dengan rumus tadi, yaitu F sama dengan seperti. Nah, dari T-nya itu tadi ditemukan 1,25 sekon. Jadi 1/1,25 sekon menghasilkan 0,8 Hz atau Hz. Nah, yang terakhir yaitu amplitude simpangan pegas shock breaker. Amplitude simpangan, untuk menentukan amplitude simpangan, perhatikan gambar di atas atau di samping. Tampak pada gambar di atas bahwa jarak antara posisi terendah dan tertinggi sadel sama dengan 2 kali amplitude dengan simpangan.
Jadi amplitude simpangan adalah A sama dengan 1,5 per 2. Maka didapatkanlah 0,75 cm dan kemudian diubah ke meter yaitu 0,0075 meter. Yang berikutnya adalah bandul matematis sederhana. Salah satu bentuk gerak osilasi yang lain adalah gerak bandul matematis sederhana. Bandul tersebut diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, pada bandul tersebut terdiri dari seutas tali yang dianggap tidak memiliki massa dan sebuah beban diikat di ujung bawah tali. Ujung tali dikaitkan pada posisi tetap seperti paku. Beban bergantung bebas dan bergerak bolak-balik akibat pengarah gaya gravitasi bumi. Sifat bandul matematis sederhana adalah simpangan tidak boleh terlalu besar. Kalau simpangan sangat besar, maka gaya yang bekerja pada benda tidak lagi berbanding lurus dengan simpangan. Gaya berbanding lurus simpangan hanya untuk simpangan kecil. Pada gambar 1.4 di samping, gaya menarik benda ke posisi setimbang atau gaya yang menyinggung lintas benda adalah F sama dengan minus W sin theta. Maka ditemukan persamaan 11. Untuk simpangan yang kecil, maka kita dapat mengambil pendekatan, yaitu sin theta sama dengan theta. Maka ditemukan persamaan 12. Sudut theta harus dinyatakan dalam satuan radian. Dengan demikian, untuk simpangan kecil, maka gaya menarik benda ke posisi setimbang didekati dengan F sama dengan minus W theta pada persamaan 11, maka ditemukan juga minus mg theta, maka ditemukanlah persamaan 13. Tanda negatif menyatakan arah gaya dan simpangan berlangsung. Atau berlawanan. Besar simpangan benda adalah S sama dengan theta di mana L adalah panjang tali bandul dan sudut L dinyatakan dalam radian. Dengan demikian, gaya menarik benda ke arah posisi setimbang menjadi F sama dengan minus mg dalam kurung S per L sama dengan minus mg per L kali S. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, maka minus mg per L dalam kurung dikali S sama dengan M kali A. Jadi pada persamaan di atas tadi diputar, di minus mg per L sama dengan S-nya itu di ruas kiri dan F-nya di ruas kanan, dan kita masukkan nilai F itu sesuai pada hukum 2 Newton, yaitu M kali A. Sehingga kita dapat percepatan benda memenuhi A sama dengan minus G per L kali S. Nah, M-nya kemana? M-nya itu kita coret atau dihilangkan atau diperkurangkan. Maka ditemukanlah persamaan 14.
Dengan mengacu ke persamaan 10, kita dapatkan frekuensi osilasi bandul matematis sederhana adalah F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Maka ditemukanlah persamaan 15. Tampak dari persamaan 14 di samping bahwa frekuensi osilasi hanya bergantung pada panjang tali bandul dan percepatan gravitasi bumi di lokasi tersebut. Makin panjang bandul, maka frekuensi osilasi makin kecil. Yang berikutnya kita masuk contoh keempat, yaitu salah satu cara sederhana membuktikan bahwa bumi berotasi adalah percepatan bandul Foucault. Percobaan tersebut dipelopori oleh Leon Foucault tahun 1851 di Paris dan Prancis. Foucault menggunakan bandul yang terdiri dari beban timbal yang dilapisi kuningan dengan massa 28 kg dan digantung di atas kawat sepanjang 67 meter seperti diilustrasikan pada gambar 7.5 atau 1.5. Karena massa beban yang cukup berat, maka gesekan udara dapat diamaikan dan bandul seolah-olah berayun tanpa gangguan. Diamati bahwa selama 1 jam berayun, arah ayunan bandul menyimpang 11.0 110. Arah ayunan bandul kembali ke arah semula setelah 32,7 jam. Hasil ini membuktikan adanya rotasi bumi. Perubahan arah ayunan bandul semata-mata disebabkan oleh rotasi bumi. Berdasarkan informasi di atas, berapa periode ayunan? Nah, di sini ditanyakan berapa periode ayunan. Jadi kita mencari frekuensi ayunan dihitung dengan persamaan 4.8 atau 1.8 pada slide yang sudah lewat. Maka F sama dengan 1/28 1/2 pi kali G per L kali 1/2. Maka didapatkan 1/2 pi atau sudah diasumsikan jadi 3,14, dan G itu dinilai sebagai 10 amperes dan L-nya itu 67 dikali 1/2, dan jadi dihasilkan atau didapatkan itu 0,061 Hz periode ayunan. Kita sekarang mencari periode ayunan di mana pada contoh-contoh berikut itu sudah diterapkan rumusnya, yaitu T sama dengan 1/F sama dengan 1/0,061. Maka didapatkanlah yaitu 16,4 detik. Yang berikutnya yaitu adalah osilasi pegas. Perhatikan pegas yang digantung beban seperti pada gambar di samping. Massa beban adalah M dan pegas dianggap tidak memiliki massa. Ketika beban ditarik sejauh Y yang tidak terlalu besar, maka pegas menarik benda tersebut dengan gaya F sama dengan minus KY. Inilah ungkapan hukum Hooke yang awal dan dikenal dengan konstanta pegas. Berdasarkan hukum 2 Newton, kita dapatkan minus KY sama dengan MA, atau A sama dengan minus K per M kali Y. Maka ditemukanlah rumus atau persamaan ke-16. Dengan mengacu ke persamaan 10 tadi, kita dapatkan frekuensi osilasi bandul matematis sederhana adalah F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Maka ditemukanlah persamaan 17.
Tampak dari persamaan 17 bahwa periode osilasi pegas bergantung pada konstanta pegas dan massa beban yang digantung pada pegas. Konstanta pegas yang besar menunjukkan bahwa pegas sulit diletakkan atau ditekan atau direnggangkan. Pegas jenis ini menghasilkan frekuensi osilasi yang besar. Sebaliknya, semakin besar massa beban yang digantung pada pegas, maka osilasi pegas makin kecil. Penyebab adalah makin besar massa, maka makin sulit diubah-ubah gerakannya atau makin sulit diosilasikan. Nah, pada gambar di samping, pegas yang digantung beban. Posisi setimbang adalah posisi ketika benda diam. Benda disimpangkan sedikit dari titik setimbang sehingga berosilasi di sekitar titik setimbang. Nah, sekarang kita memasuki contoh kelima. Pegas dari sebuah neraca memiliki panjang 20 cm. Ketika digunakan untuk menimbang sayuran 10 gram, pegas mengalami pertambahan panjang yaitu 2 cm. Jika gantungan sayuran tersebut sedikit ditarik sehingga berosilasi, berapakah frekuensi osilasi yang terjadi? Nah, pertama kita hitung dulu konstanta pegasnya. Besar gaya yang dialami pegas akibat menahan sayuran sama dengan berat sayuran, atau F sama dengan W sayuran atau WS. Bisa WS sama dengan M sayuran kali gravitasi sama dengan 0,1 kali 10 sama dengan 1 Newton. Gaya gravitasi ini setimbang dengan gaya pegas saat pegas menyimpang sejauh X sama dengan 2 cm sama dengan kita ubah ke meter jadi 0,02 meter. Dengan demikian Kx sama dengan F atau K kali 0,02 sama dengan 1. Dengan demikian konstanta pegas adalah K sama dengan 1/0,2 sama dengan 50 N per M. Frekuensi osilasi yang terjadi jika gantungan sayur sedikit disimpangkan adalah F sama dengan 1/2 pi dikali akar K per M, menghasilkan 1/2 kali 3,14. Nah, 3,14 ini diambil dari nilai ketetapan dari pi, 3,14 atau 22/7 dikali akar 50 per 0,1, maka dihasilkanlah 3,56 Hz atau Hz.